semuanya, jadi ini sudah tinggal 2 malam lagi karena aku pulang hari Rabu, berarti Selasa ya, Senin, Selasa, sekarang tanggal 25, benar tinggal 2 malam lagi di sini. Besok dan besoknya lagi, Rabunya udah pulang, sekarang hari Minggu. Dan ya, sejauh ini ditanya gimana di Korea, gak mau pulang. Bisa lihat dari rambutnya, awal datang ke sini warna ungu, sekarang udah putih lagi, berarti udah sebulan di sini. Udah sebulan di sini, dan buat aku sangat amat menyenangkan, sangat amat. Tadinya aku agak bukan pesimis ya, bukan ragu-ragu ya, tapi lebih khawatir kali ya, kalau aku takut kalau ternyata Korea tuh tidak seperti yang digambarkan di drama atau terlalu dibesar-besarkan di media misalnya gitu. Tapi kalau dari pengalaman aku sendiri sih nggak ada yang dibesar-besarkan sih. Sesuai kalau kayak dramanya gitu, orangnya benar-benar sesuai kayak gitu, pulang kerja disuruh makan kantor sama-sama, which is mereka sebenarnya benci gitu, karena biasanya yang bontot itu yang misalnya anak baru masuk kantor biasa itu dibully, tapi itu harus dilakukan gitu, dipaksa nyanyi atau gimana. Itu ternyata memang benar, bukan ngalamin tapi dengar cerita dari orang-orang di sekitar sini gitu, yang tinggal sama-sama tinggal di hostel gitu, yang sama-sama tinggal di bed and breakfast. Ada orang Korea juga kan, jadi kenalan juga, jadi banyak tahu cerita langsung dari orang Koreanya sendiri, gimana pengalaman kerja di sini, gimana gaya hidup di sini gitu. Dan jadi terjawab beberapa hal yang kalau nonton di TV tuh kayak kenapa sih begini itu, rata-rata selama pergi ke sini kejawab kayak kenapa sih orang di sini doyan tteokbokki misalnya, paling gampang karena memang enak dan paling murah. Soalnya untuk jajanan yang mengenyangkan, tteokbokki itu paling murah dan paling enak gitu ya, meskipun tetap tergantung sama yang jual siapa ya, tapi pada umumnya tteokbokki itu memang paling enak. Atau kimbap juga enak, dan banyak banget orang di sini yang ketagihan kimbap, terutama yang pendatang kayak aku ya gitu, karena kan murah, terus juga kenyang kan, gede banget gitu kan, dan isinya tuh udah lengkap gitu, dari daging, sayur, karbo, semuanya tuh ada di situ gitu. Kimbap juga salah satu makanan favorit di sini gitu kan. Terus jajanan di sini banyak banget, dan ngerti kenapa orang sini kurus-kurus, karena jajannya itu low calorie semua, hampir semua minuman itu di bawah 5%. Jadi gulanya itu kayak rata-rata semua gulanya Tropicana Slim gitu ya, atau stevia gitu. Jadi mereka yang gak gendut gitu, karena mereka juga sangat memperhatikan kalori gitu, karena di botol-botol minuman itu pun, atau di makanan gitu ya, semua di packnya tuh sudah tertulis dengan besar kalorinya berapa gitu. Jadi orang di sini kayak, kan di sini juga sangat amat penting penampilan ya, jadi kayak harus kurus gitu, harus fit gitu. Jadi ya mereka memperhatikan itu gitu untuk makanan yang mereka beli, jadi tahu kalorinya berapa, dijaga sekali gitu. Dan di sini juga orang kan kebanyakan jalan ya, kalau nggak punya mobil terutama di sini kan, kendaraan umum pun bisa dibilang nyaman banget gitu, baik bus maupun kereta itu sangat amat nyaman, terus bersih pula gitu kan. Terus tapi kalau kereta itu agak jauh jalannya, kalau jalannya misalnya dari atas gitu, keretanya kan di bawah tanah gitu kan, itu naik tangganya tuh biasanya jauh. Kalau naik bus biasanya haltenya tuh kayak berada di tengah-tengah jalan gitu, kayak busway. Ada juga yang di pinggir juga ada sih gitu, tapi rata-rata kalau bus itu jalannya agak muter, jadi orang agak suka males naik bus. Banyak kan di sini naiknya kereta bawah tanah gitu, dan itu cepet gitu. Cuman ke kereta bawah tanahnya aja agak jauh, karena biasanya dari satu halte nih kita mau ke tempat yang ini, kadang-kadang suka jauh gitu, tapi kebanyakan sih enggak, karena rata-rata sudah tercover semua yang di daerah Korea, di daerah Seoul itu sudah tercover dengan si kereta bawah tanah ini gitu, jadi nyaman banget. Terus kemarin sempat sebel awal-awal tuh karena panas banget, karena aku expectnya di sini dingin, karena kan dia bilangnya September itu musim gugur, tapi ternyata seminggu terakhir ini pas sudah mau pulang dia baru musim gugur, baru mulai dingin, jadi jaket-jaket yang dibawa baru mulai kepake, dan akhirnya happy juga kepake dan ngerasain gimana dari tiba-tiba panas 3 hari berturut-turut. Kemarin udah adem-adem pas awal-awal datang, terus lama-lama panas tuh yang bikin aku sebel, kok tadinya udah adem-adem kok jadi panas gitu kan.
Terus sempat panas 3 hari berturut-turut sampai yang benar-benar basah kuyup, itu aku sampai ngoceh ke teman-teman satu bed and breakfast juga pada ngoceh, mereka gila ini panas banget gitu. Terus tiba-tiba besokannya tuh dingin banget. Terus sejak saat itu adem dan sempat kemarin sampai dingin banget, pernah sampai jalan habis makan malam keluar itu ke cari kereta, itu dingin banget, kita sampai gila ini dingin banget gitu, sampai yang bener-bener dingin. Besokannya kayak itu kan kemarin ya 2 hari yang lalu, nah kayak kemarin hari ini dingin, cuman gak yang dingin banget, masih aku sih demen cuaca segini sih, demen sih adem dingin segini, demen gitu. Terus sejauh ini gimana ke Korea? Aku sangat cinta. I saw you karena bener-bener happy banget. Besok malam mungkin aku masih mau ke beberapa tempat lagi yang belum aku pergiin, dan ya kok rekomen enggak, aku sih rekomen gitu. Terus di sini bahasa Korea gimana, harus bisa nggak? Kalau menurut aku, kalau ya mau traveler kayak sendiri kayak aku gini, seenggaknya harus bisa lah. Maksudnya nggak bisa harus bisa banget, yang penting bisa pesan makan, bisa tahu tanya jalan dan ngerti dijelasinnya gimana. Karena orang sini sebenarnya bisa bahasa Inggris, cuman kayak mereka tuh sangat amat malu untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Jadi kalau ditanyain pakai ngomong bahasa Inggris, rata-rata suka nggak mau jawab atau susah jawab. Tapi kalau misalnya tahu nih kita orang luar tapi nggak bisa bahasa Korea, tapi mau belajar bahasa Korea gitu, kayak dengan bersusah payah nanya pakai bahasa Korea, mereka lebih menghargai itu dan mereka jadi jauh lebih baik gitu. Dan di sini berapa kali aku hampir nggak pernah ketemu kesulitan untuk nanya orang juga, semuanya rata-rata baik-baik, sangat helpful menurut aku. Terus kalau aku cuma ketemu sekali doang yang judes banget di restoran, karena mereka di sini budaya cepet-cepet, dan waktu itu yang bikin aku karena adalah cepet, tapi saat itu tuh nggak ada orang di belakang aku, nggak ada antrian, restorannya juga kosong. Terus waktu bayar, aku lupa siapin dompet, jadi dompetnya tuh di dalam tas dan aku pakai backpack kan karena pulang sekolah. Terus kayak nyemplung, bener-bener nyemplung gitu ya, nggak tahu kemana. Terus orangnya langsung kayak ngebentak gitu, cepetan gitu. Padahal di belakang juga gak ada orang. Mantiku, gila lu kerja di sini kan sampai jam 8 malam, jam 10 malam ya. Ini gue baru jam 5 sore gitu. Kalau gue berdiri di sini sejam pun lu gak kemana-mana juga gitu kan. Aku sampai sebel banget gitu. Tapi di sini karena emang orang Korea biasa cepet-cepet, jadi biasanya pas udah mau bayar mereka tuh udah bener-bener pegang dompet di tangan gitu. Jadi bener-bener, dan rata-rata di sini tuh udah cashless, jadi bener-bener tinggal tap doang gitu. Jadi makin cepet lagi karena nggak perlu kasih kembalian gitu kan. Gitu, itu aja sih yang menjadi kendala, karena masih di sini aku nggak punya kartu untuk dipakai gitu kan, jadi semua masih cash, jadi agak lama. Tapi padahal di sini pun kalau pakai cash bahkan masih banyak yang kasih diskon atau dikasih barang tambahan karena pakai cash gitu, entah kenapa. Mungkin karena bisa nggak kena pajak kali ya, karena kan nggak ketahuan gitu duit hard cash gitu kan, mungkin karena itu. Tapi di sini banyak yang gitu. Terus Seoul kotanya sangat amat rapi, bersih. Lucunya ya, dia bersih, lumayan bersih menurut aku, bersih banget. Bukan lumayan bersih, bersih banget lah. Hampir jarang ketemu sampah. Tapi padahal mereka tuh nggak punya tempat sampah di mana-mana. Mesti kayak kalau misalnya habis makan nih, beli makanan terus makan sambil jalan gitu, sambil ngobrol gitu, terus kita tuh bakal megangin itu sampah berapa lama gitu sampai benar-benar ketemu tempat sampah, karena tempat sampah tuh jarang banget. Tapi biasanya memang di halte di stasiun kereta biasanya ada sih, atau di depan supermarket biasanya ada gitu. Cuma tempat-tempat lain tuh sangat amat susah untuk ketemu. Tapi ya gitu, anehnya tetap bersih kotanya gitu. Bagusnya itu, aneh dan bagusnya itu gitu. Jadi apalagi ya, indah banget memang, seperti karena mungkin teratur kali ya, semua pohon-pohonnya aja rapi, rumah-rumahnya rapi gitu. Jadi semuanya memang enak dilihat gitu. Terus yang agak buat aku agak aneh adalah karena semua orang pakainya bajunya tuh rata-rata monokrom atau pastel. Jarang banget ada pop up color di sini, which is aneh karena kalau kita lihat video K-pop kan kayaknya, atau nonton drama kayaknya kan bener pop up banget warnanya gitu. Di sini aslinya orang nggak ada yang pakai kayak gitu, dan semua pakai bajunya modelnya sama dan warna kulitnya kurang lebih sama. Jadi kalau ke toko kosmetik yang dijual rata-rata warnanya kurang lebih sama, susah cari warna kulit gelap di sini.
Dan bahkan aku di sini termasuk gelap. Ya, saya di sini termasuk gelap karena selama di sini udah ada kali 3 sampai 4 orang Korea atau bahkan yang bukan Korea tapi lama di sini gitu, misalnya bule tapi tinggal di sini, mengira aku itu namanya Gyopho. Gyopho itu adalah orang lahir Korea tapi besar di Amerika. Nah, awalnya aku nggak tahu kenapa Gyopho itu apa dan kenapa, sampai akhirnya ada salah satu, aku tanya kenapa orang Korea dipikir orang Korea karena emang mukanya kan kayak beginilah, Asia Timur gini, yang gak heran dibilang mirip orang Korea ya. Tapi yang aneh kenapa dibilang Amrik gitu kan. Terus aku pikir karena bahasa Inggris gitu, karena misalkan kalau aku nggak bisa terus tiba-tiba aku nanyanya kan pakai bahasa Inggris kan, jadi aku pikir karena bahasa Inggris itu aku dikira lahir Amrik gitu. Terus pas nanya ke yang bule itu bilang iya, aku pikir karena kamu ngomong bisa bahasa Koreanya bisa tapi lebih jago Inggris, jadi aku pikir kamu anak Korea yang lahir di lahir di sini atau gede di lahir di Korea terus gede di Amrik gitu, atau pokoknya keturunan Korea gede di Amrik lah gitu. Nah itu dari sisi yang bule lama di sini tapi ya bule gitu, bukan asli orang sini. Nah pas nanya ke yang orang sini, kenapa kamu pikir aku orang Korea Amrik gitu kan, jawaban mereka satu, karena kamu terlihat Korea tapi kamu hitam. Kamu tan katanya gitu, karena kamu tan jadi kita pikir kan kalau di sini kalau orang bule kan demennya tan, yang orang Amrik suka tanning, jadi kita pikir kamu ya Amrik gitu, Amrik, Korean Amrik gitu, which is alasan yang sangat amat wow gitu. Jadi mereka sama ini kira aku orang Korea beneran gitu, menarik juga. Dan ya sejauh ini aku sangat amat cinta Korea, sangat amat sesuai dan bahkan melebihi ekspektasi. Makanannya pun melebihi ekspektasi. Benar-benar menurut aku rasanya lumayan beda sama yang di Indo. Di sini jauh lebih enak dari semua, terutama tteokbokki, babi, barbecue, Korean barbecue, maupun dari samgyeopsal maupun sogogi gitu, sapi itu semuanya enak, jauh lebih enak di sini. Terus aku ya pokoknya rata-rata makanan tuh lebih enak di sini menurut aku, jauh lebih enak di sini, meskipun di sini memang ternyata harga yang sama di Indo kurang lebih sama, karena memang di sini ternyata memang mahal gitu, makan tuh memang mahal banget. Jadi ya tapi kalau misalnya tinggal di sini mungkin bisa lebih murah ya, karena masak kalau yang ready gitu lumayan mahal, sekali makan itu 50 sampai 100 ribu gitu. Makanya banyak kan makannya di 7-Eleven karena lebih murah gitu kan, cuman makanan dingin gitu. Terus ya, dan beruntungnya di sini ketemu teman-teman banyak, jadi ngerasain makan Korea asli yang enak. Meskipun mahal tapi rata-rata ditraktir juga kan gitu. Sangat amat berterima kasih bagi yang sudah mentraktir selama hampir tiap hari Minggu, rata-rata tiap hari Minggu aku ditraktir sama gereja Yewon. Terima kasih untuk menerima kedatanganku main-main ke sana, diterima dengan baik dan dijaga dengan baik selama di sini. Juga terima kasih. Ya overall pengalamannya sangat amat menyenangkan. Mau kesini lagi nggak? Pasti, pengen banget, mau banget kesini. Mau tinggal di sini nggak? Kalau nggak summer mau. Karena aku bener-bener nggak suka musim panas. Kayaknya katanya di sini panasnya tuh lebih panas dari di Indo. Jadi aku nggak mau. Aku maunya yang musim kayak musim semi atau musim gugur aku mau. Kalau musim dingin pun kayaknya aku nggak mau, karena mungkin sekali-sekali aku mau cobain salju. Aku belum pernah cobain salju. Tapi kalau untuk tinggal di musim dingin kayaknya aku agak mikir lagi, karena pasti dingin banget gitu. Tapi aku pengen kesini lagi, rekomen orang kesini, rekomen. Banyak banget hal-hal baru, lucu, menyenangkan yang menurut aku sendiri ya, menurut pribadi sangat amat oke lah pokoknya. I love Korea, I saw you. Ya itulah pengalaman sebulan tinggal di Korea. Benar-benar berharap bisa lagi. Dan ya selesai sebulan sudah, September 2022 di Korea. Banyak banget video yang belum diedit, nggak banyak banget sih, ada sekitar 4 lagi sih yang belum diedit video-videonya, karena di sini sambil sekolah juga, terus sambil ngedit juga, sambil ngetik juga, lumayan agak kelabakan
Tapi kemarin kan sempat ya bikinin 4 video. Nah selanjutnya mungkin bakal lebih cepet lagi ngeditnya, karena di rumah bisa bagi tugas langsung sama Andri. Kalau di sini kan benar-benar sendiri-sendiri, dan di sini juga aku melakukan hal yang lain kan. Ya, ditunggu aja vlog-vlog berikutnya, dan berharap bisa dapat kesempatan berikutnya untuk merasakan lagi Korea atau negara yang lain, dan mungkin berikutnya bisa lebih sama Andri sama Kristal, bahkan bakal lebih menyenangkan daripada sendiri. Ini ya kan. Didoain aja yang terbaik. See you on next update.